atau gelombang berdiri atau gelombang tegak, gelombang diam ini sudah dibahas, Pak Ridwan? Apakah sudah? Iya Bu, sudah Bu. Sudah ya? Ya. Oke, diulang sedikit tidak apa ya Pak ya, kemudian nanti Iya, Bu. mungkin kita bisa melanjutkan dengan yang lain. Pastinya saya coba mempersiapkan ini, coba ya. Nah, ini adalah gelombang diam, berdiri, tegak, itu dibangkitkan atau terjadinya apabila gelombang datang, kemudian dia menabrak sebuah dinding vertikal, dipantulkan sempurna, ya, kemudian antara gelombang datang dengan gelombang pantul itu mereka berinteraksi, ada superposisinya, ya, kemudian terjadilah yang disebut dengan gelombang berdiri. Ya, nah, ini adalah gelombang datang ditambah dengan gelombang pantul, ya. Dipantulkannya sempurna. Jadi yang berbeda hanyalah arah pergerakannya, ya. Yang datang itu tandanya negatif di kosinus ini, yang artinya dia bergerak dari kiri ke kanan, ya. Kemudian yang kanan ini adalah persamaan yang kedua adalah positif, berarti gelombangnya bergerak dari kanan ke kiri. Nah, ini kemudian kita jumlahkan eta 1 ditambah eta 2 menjadi persamaan gelombang berdiri atau standing waves, stationary waves, gelombang diam, gelombang tegak, banyak ya, banyak istilahnya, silahkan menggunakan yang mana. Nah, di sini kita lihat yang harus kita perhatikan adalah bahwa tinggi gelombang berjalannya adalah HP, ya, sedangkan tinggi gelombang diam atau standing wave yang terjadi adalah menjadi 2 dikali HP. Ya. Nah, jadi bentuknya adalah seperti ini, standing wave height, progressive wave height, dan kemudian persamaan bentuknya adalah seperti ini. Ya, ketika eta sama dengan 0, maka dia adalah ini. Ya. Nah, kemudian waktunya maju ya, bertambah ketika T sama dengan 1/4, posisi muka airnya menjadi horizontal seperti ini. Maju lagi ketika T-nya adalah T/2, maka muka airnya menjadi seperti ini. Oke. Jadi persamaannya adalah ini, persamaan etanya seperti ini, persamaan V-nya adalah ini, silahkan kalau mau diturunkan ya. Kemudian persamaan dispersinya sama dengan persamaan gelombang berjalan. Oke. Nah, ini tadi eta sama dengan 0, eta sama dengan T/4, dan eta sama dengan T/2. Oke. Ini mungkin sudah pernah lihat ini? Sudah ya Pak Ridwan ya? Jadi yang di tengah ini adalah gelombang datang merambat dari kiri ke kanan. Ini adalah eta 1 ya. Kemudian yang biru ini adalah gelombang yang dipantulkan oleh dinding tegak. Dipantulkannya sempurna, jadi tinggi gelombangnya, kemudian fasanya itu juga sama ya. Hanya arahnya yang berbeda. Yang ini eta 2 itu dari kanan ke kiri. Kalau kita jumlahkan menjadi gelombang yang di kolom pertama ini, kalau diperhatikan tinggi gelombangnya ini adalah ya dari 1 sampai -1, jadi amplitudonya 1, tinggi gelombangnya adalah 2 di sini ya. Ini juga tinggi gelombangnya adalah 2. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa gelombang berdirinya atau standing wave-nya tinggi gelombangnya menjadi dari 2 - 2, jadi ini menjadi 4. 2 kali lipatnya ya. Sekarang kita coba jalankan. Nah, ini yang merah ini dari kiri ke kanan, kemudian yang biru ini dari kanan ke kiri.
kita jumlahkan menjadi seperti ini. Ini ketika 0 dia ada di sini, T/4 ada di sini, T/2 di sini, kemudian kembali lagi 3/4, T1 dan seterusnya. Jadi dia tidaklah merambat, dia bergerak seperti yang ditunjukkan di kolom yang pertama. Ya. Seperti ini. Bisa diperhatikan. Ini mungkin sudah ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, yang ini disebut dengan antinode, ya. Jadi yang maksimum ini adalah antinode, kemudian yang 0 ini adalah node, ya. Nah, dari 0 ke node itu adalah 0, adalah L dibagi dengan 4, ya. Kemudian ini adalah L/2 dan L. Jadi dari antinode ke node itu jaraknya horizontal adalah L dibagi 4. Ya. Jadi nanti kalau dari antinode ke antinode atau dari node ke node itu adalah L dibagi 2. Ya, jadi kalau ini antinode, node, antinode, node lagi dari puncak ke puncak. Nah, itu adalah panjang gelombangnya atau L. Ya. Oke. Jadi yang atas ini adalah ketika T sama dengan 0, kemudian horizontal itu T/4 T perioda, kemudian yang bawah itu adalah ketika T sama dengan setengah perioda, kemudian berubah lagi. Ya, ini mungkin nanti bisa saya tambahkan. Ya, ini ada standing wave juga di tank ya, di basin gitu ya. Kalau di laboratorium itu dengan adanya standing wave ini yang disebut dengan SAGE ya, ini biasa terjadi, mungkin kemungkinan bisa terjadi di kolam pelabuhan. Ini yang kita hindari ya, karena kita tidak ingin kolam pelabuhan kita itu airnya terus bergerak ya, bergerak dengan cukup signifikan sehingga bisa mengganggu operasi pelabuhannya. Jadi hati-hati nanti dalam mendesain kolam pelabuhan harus dicek apakah ada kemungkinan di kolam pelabuhan yang kita desain itu terjadi yang disebut dengan SAGE atau standing wave ini. Ya. Jadi ini kalau ya, sebentar ini tampaknya ini ya, kalau kita lihat. Apakah sudah pernah lihat video ini? Sudah ada ya Pak Ridwan ya? Sudah? Belum, Bu. Oh, belum. Ini bisa terlihat ini stage di kolam di laboratorium. Nah, mulai terjadi standing waves-nya. Ya, jadi turun naik gitu. Oke, bisa terlihat ya. Nanti bisa disertakan juga videonya atau kalian cari di ini saya kira saya dapatkan dari YouTube ya, jadi silahkan banyak bisa dilihat di sana seperti ini ya. Nah, itu yang lain-lain nanti. Nah, ini menciptakannya, ini yang kalau terjadi misalnya di kolam. Di tengah ini adalah node-nya, kemudian yang di dinding ini adalah antinode. Jadi yang perlu dicatat juga adalah di dinding ini haruslah antinode. Ya, kenapa? Kalau kita perhatikan di antinode itu pergerakan partikelnya adalah vertikal, turun naik.
Tidak ada yang bergerak horizontal. Nanti kita lihat ya, karena tidak mungkin horizontal, ada dinding. Jadi dia tidak bisa ya, jadi harus hanya naik turun. Nah, ini kemudian mode yang lain, node-nya ada 2 buah ya. Itu bisa terjadi, bisa diciptakan. Tapi kalau bisa lihat di sini bahwa makin banyak node-nya, itu dia makin cepat ya, makin cepat berhenti. Karena kita tahu ada gesekan sehingga dia ada kehilangan ya, ini makin cepat. Nah, kemudian dia makin cepat berhenti dan kemudian kembali. Oke. Nah, ini yang kita pelajari. Ini nanti ada komponen dari kecepatan partikelnya. V-nya kita sudah tahu, maka U adalah do V do X, sama saja ya, W adalah minus do V do Z. Nah, kemudian ini adalah kecepatan partikelnya seperti ini. Jadi ini di antinode itu bergeraknya vertikal, ya, kecepatannya hanya kecepatan di arah W. Kemudian di tempat node-nya ini adalah horizontal dan di tempat lainnya itu adalah garis lurus seperti ini. Tadi saya katakan bahwa dinding, misalnya ini adalah dindingnya ya, atau ini juga dinding misalnya seperti yang tadi kita lihat di film itu, di video tadi, maka di dinding ini haruslah antinode ya, karena pergerakan partikelnya atau kecepatannya, dalam hal ini digambarkan dari kecepatannya itu arahnya vertikal, dia tidak bisa menembus, tidak ada kecepatan arah horizontal karena di sini ada dinding, ya. Oke. Kemudian acceleration-nya sama, do T do W do T. Nah, kemudian particle displacement-nya, lintasan partikelnya adalah berupa garis lurus, ya, garis lurus dengan kemiringan tertentu seperti ini. Nah, ini kemudian kita bisa menghitung juga sama ya, tekanannya adalah minus rho GZ sama rho G eta KPZ, sama seperti ini juga ya. Kemudian ini kalau kita mau melihat lagi gaya ya, gaya di dinding itu tentunya kita ini dari tekanan, kemudian kita kalikan dengan areanya ya. Areanya ini adalah ini persatuan lebar dinding kita ya, dalam perhitungan force-nya ini adalah persatuan lebar dinding. Tentunya kemudian berapa tekanannya, ini adalah dz-nya misalnya, kemudian kita integrasikan saja P dikalikan dz dari dasar laut ke permukaan air, maka kita dapatkan persamaannya seperti itu. Ya, kita dapatkan seperti ini, F sama dengan rho G H kuadrat ditambah eta W kuadrat bagi 2, rho GH dan seterusnya. Nah, di sini ada eta, ya, maksimum nilainya, F maksimum, gaya maksimum itu ketika etanya adalah H/2, ya, H/2, jadi kita dapatkan nanti maksimumnya adalah seperti ini ya, masukkan eta W-nya adalah H/2 ya, H-nya ini adalah H, ini mestinya saya bedakan ya, nanti saya perbaiki, H-nya adalah H gelombang berdirinya ya, standing wave-nya, karena P-nya itu adalah rho GZ, rho G eta dan seterusnya ya, eta yang maksimumnya adalah H/2, jadi ini adalah HS ya, H standing. Kemudian dari sini kita dapatkan F max-nya. Atau kalau kita mau hanya orde 1 saja, maka eta W kuadrat ini kecil dibandingkan dengan H kuadrat, ya, maka ini bisa diabaikan. Ini adalah, jadi kedalaman ini kita gelombangnya adalah gelombang linier atau kadang-kadang disebut juga dengan gelombang amplitudo kecil, sehingga eta itu lebih kecil dari H ya. Nah, dikuadratkan dia lebih kecil lagi begitu ya. Sehingga ini bisa diabaikan. Kalau kita mau secara cepat untuk first order-nya, maka dapatnya adalah ini. Ya, yang di bawah ini. Saya kira cukup seperti itu. Nah, yang ini adalah hidrostatik, ya kita lihat juga yang ini adalah tekanan dinamiknya. Oke.
Nah, kemudian di sini kita lihat tadi contoh-contohnya. Ini kalau basin kita atau apa namanya? Ya basin ya, wave basin kita, apakah kolam pelabuhan kita. Kalau tertutup seperti ini ya, tertutup, maka tadi dikatakan bahwa di dinding-dinding itu adalah antinode dan di tengahnya kalau di sini hanya satu model satu ya. Mode satu ini ada satu node, jadi bentuknya seperti ini. Tadi sudah kita lihat di video ya. Bisa juga kalau ada node-nya 2, ya jadinya seperti ini, tapi tetap di dinding itu adalah antinode. Ya. Kemudian kalau misalnya seperti ini adalah satunya terbuka, satunya tertutup. Misalnya kalau kalian ingat-ingat juga, misalnya ada pasang surut yang masuk ke dalam sungai gitu ya, ke dalam atau ke dalam sebuah saluran. Nah, bisa dianggap bahwa di ujung dalam saluran tersebut adalah dinding ya, dan kemudian di sini adalah terbuka laut lepas misalnya, maka bentuknya adalah seperti ini ya. Di sini ada antinode itu di dindingnya, kemudian di sini node-nya jaraknya adalah L/2 ya. Di sini jaraknya adalah R/2. Nah, kemudian di sini kalau second mode jadi seperti ini ada L/2. Nah, jarak dari ini L/2 ya, jarak dari antinode ke node ini di sini adalah L/2 dan seterusnya. Maaf, ini L0/2, L1/2, L2/2, ini L1, L0, L1, L2-nya. Ya, ini adalah kalau dia terbuka, jadi di sininya node, di sininya antinode, selalu antinode. Oke. Nah, ini kalau ada dinding tadi seperti yang sama seperti yang kita diskusikan sebelumnya, jadi ada gelombang datang kemudian dipantulkan, jadinya seperti ini ya. Jadi antara node dan antinode itu adalah R/4 ya, L/4 sampai sini L/2. Jadi dari dinding ke ini L/2, 3/4 dan L ya, seperti ini bentuknya. Nah, kemudian ini adalah sage yang tadi juga kita lihat yang saya katakan ya. Jadi kalau ada terbentuk sage di kolam pelabuhan kita, maka muka airnya akan terus bergerak ya. Ini sekali waktu di sini yang maksimum, di sini minimum, di sini antinode, di sini node, kemudian pada waktu yang selanjutnya ini kemudian berbalik ya, seperti itu. Jadi dia selalu bergerak. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan partial standing wave. Tadi kalau betul-betul standing wave secara penuh, maka gelombang yang datang itu dipantulkan secara total ya, secara total dipantulkan. Tinggi gelombangnya tetap sama, kemudian fasanya juga sama, hanya berubah arah ya, berubah arah. Kemudian kita dapatkan betul-betul gelombang standing ya, standing waves atau gelombang tegak yang betul-betul ya. Nah, sekarang kalau tidak betul-betul dipantulkan secara sempurna, maka yang terjadi adalah partial standing waves ya. Jadi gelombang tegaknya itu parsial ya. Nah, jadinya adalah seperti ini. Jadi yang ini yang namanya di sini adalah antinode-nya. Nah, node-nya itu tidak betul-betul nol ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, ini juga nah, ini seperti ini jadinya ya. Jadi ada apa? Quasi standing wave. Jadi tidak betul-betul. Nah, ini merupakan penjumlahan dari ini adalah gelombang datang. Di sini tingginya adalah HI atau incident wave dengan ketinggian H. Ininya cosinus Kx dikurangi omega T merambat dari kiri ke kanan. Yang dipantulkan tidak sempurna sehingga tinggi gelombangnya ada kemungkinan tidak sama sehingga dinotasikan menjadi HR ya. Incident reflected setengah HR,
Kosinus Kx ditambah omega T karena pergerakannya dari kanan ke kiri, jadi sini tandanya positif, dan kemudian ada pergeseran fasa atau ada perubahan fasa sebesar epsilon. Nah, ini kalau kita jumlahkan, ya kita jumlahkan maka persamaannya menjadi seperti ini. Ini aljabar saja ya. Kita jumlahkan jadinya seperti ini, kemudian yang ini adalah kita fungsi dari X, kita sebut dengan IX. Kemudian yang ini adalah fungsi juga dari X, kita sebut dengan Fx, kosinus dan sinus. Ya. Nah, dari sini, dari persamaan eta T ini, jadi eta T-nya berubah seperti itu ya. Nah, ini ketika omega T, ini sebetulnya di buku Dindal-Rimpel, mungkin saya ulang lagi ya, notasi sigma itu adalah kalau kita omega. Ya, jadi sigma itu sama dengan omega. Jadi kalau di sini ada sigma T, itu maksudnya adalah omega T-nya 0, omega 30 derajat, 60 derajat, dan seterusnya ya. Ini saya dapatkan dari buku Dindal-Rimpel ya, belum saya ubah ini notasinya. Oke. Nah, jadi persamaan eta T itu adalah IX dikalikan kosinus omega T ditambah dengan Fx sinus omega T. Ya, ini adalah persamaan gelombang berdiri parsial. Dia tidak betul-betul dipantulkan secara sempurna. Ada perubahan fasa, ada perubahan tinggi gelombangnya. Ya, berbeda dengan gelombang berdiri yang penuh, yaitu eta totalnya, ya, itu adalah H progresif, H insiden, ya H insiden kalau di sini dibagi 2 kosinus Kx dikurangi omega T ditambah dengan H insiden juga ya karena dia dipantulkan sempurna kosinus Kx ditambah omega T ya. Nah, perubahan fasa, ada pergeseran fasanya itu sama dengan 0. Ini tidak ada karena dia betul-betul sempurna dipantulkan kembali. Nah, ini yang menjadi gelombang berdiri yang secara sempurna tadi yang kita sudah bahas ya. Sedangkan di sini itu parsial. Ya, karena ada perubahan di tinggi gelombang dan ada perubahan di fasanya. Oke. Nah, persamaannya itu menjadi IX kosinus omega T ditambah Fx sinus omega T. Ini yang berubah-ubah di dalam ini ya, gambarnya garisnya berubah-ubah. Ini ada yang terputus-putus, kemudian garis terputus, titik, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita ingin mengetahui bagaimana maksimum dan minimumnya, itu kita temukan, kita tentukan envelope-nya, istilahnya ya. Envelope-nya itu adalah di gambar ini adalah yang titik-titik ini. Ini mungkin saya harus menggunakan kursor saya ya. Jadi ini titik-titik nih. Ya, kalau saya gambarkan ini adalah yang ini. Ya, titik-titik ini. Nah, amplopnya gitu ya. Jadi dia yang melingkupi dari gelombang standing waves yang parsial kita ini. Untuk mengetahui envelope-nya, maka seperti biasa envelope-nya ini menunjukkan harga maksimumnya ya, maksimumnya. Maka untuk mendapatkan harga maksimum kita turunkan, di sini adalah fungsi dari T, kita turunkan terhadap T. Nah, kemudian kita samakan dengan 0. Untuk mendapatkan nilai ekstrimnya itu adalah sama dengan 0 ya. Ini persamaannya sehingga kita dapatkan adalah ini kita turunkan kosinus itu menjadi ini terhadap T menjadi
IX-nya tetap ya, kosinus menjadi minus sinus omega T, minus omega sinus omega T, ditambah Fx sinus omega T diturunkan menjadi omega kosinus T sama dengan 0. Ya. Kemudian bila ini sama dengan 0, sinus dibagi kosinus adalah tangens. Ya. Jadi untuk mendapatkan bagaimana envelope-nya itu adalah tangens omega T maksimum adalah Fx dibagi Ix. Ya, jadi besaran ini dibagi dengan besaran yang ini. Ya. Sehingga kemudian kita lanjutkan lagi. Jadi eta T total maksimumnya itu dari envelope-nya adalah plus minus HI kuadrat per 2 HI per 2 kuadrat tambah HR per 2 kuadrat HR kosinus dan seterusnya ini ya. Nah, ini kita gambarkannya adalah seperti ini di bawah ini. Ini adalah envelope-nya ya, tidak betul-betul 0 di node-nya ini. Ya, kita sebut dengan partial node dan partial antinode begitu ya. Nah, kapan terjadi atau kuasi, di sini disebut kuasi atau kuasi antinode dan kuasi node, itu kapan terjadinya? Itu adalah ketika ini ya. Nah, ini adalah terjadinya seperti ini. Nah, kemudian kita bisa menentukan antinodes ini, kuasai antinodes ini besarnya adalah setengah HI ditambah HR. Ini mohon maaf ini karena ini NT maksimum jadi hanya separuh ini saja ya. Separuh ini adalah besarnya setengah H incident ditambah dengan H reflected. Nah, kemudian yang node-nya ini setengahnya yang ini saja. Jadi kalau saya besarkan ya gambarnya ya. Ini seperti ini. Yaitu, nah kemudian ini adalah garis still water levelnya, maka yang ini adalah ini. Ini adalah ini. Ya. Nah, kemudian yang setengah ini, nah ini adalah yang setengah HI dikurangi HR. Nah, hati-hati nanti dalam soal ujian atau dalam soal latihan tugas dan seterusnya, bisa juga yang diketahui adalah keseluruhan ini. Tentunya menjadi HI ditambah HR saja ya, karena ini 2 kalinya. Ya, atau keseluruhan ini. Jadi mana yang diketahui, hati-hati ya. Nilainya bisa ini setengahnya daripada keseluruhan ketinggian ini atau perbedaannya ya. Tinggi antinode dan node-nya. Oke. Nah, kemudian ini adalah pergerakan partikelnya ya, bentuknya seperti ini karena dia kuasai atau standing wave yang partial. Nah, kemudian di sini sama seperti gelombang berdiri yang sebelumnya yang penuh, itu adalah jarak dari kuasai antinode ke kuasai node-nya adalah 1/4 panjang gelombang. Ya, L dibagi 4. Nah, ini bisa digunakan ya untuk menghitung koefisien pantul dari misalnya kondisi di pantai. Ya, dalam hal ini misalnya kita lihat di laboratorium. Nah, ini adalah flume kita ya. Ini adalah kolam di laboratorium kita ya. Kemudian di sini tidak perlu diperpanjang ya. Di sini adalah pembangkit gelombangnya. Nah, kemudian ada pantai di sini ya. Kita buat ada kemiringan di ujung di hilir, katakan hilir ya. Jadi kalau kita katakan bahwa pembangkit gelombangnya itu ada di hulunya, kemudian di hilirnya itu ada pantai. Nah, kita ingin mengetahui berapa banyak misalnya energi yang dipantulkan oleh pantai ini atau berapa koefisien pantul dari beach ini. Nanti kalian mempelajari mungkin di
bisa di proses pantai atau bisa juga di mekanika gelombang ini ya. Jadi kalau misalnya kemiringan pantainya berbeda-beda, maka pantulannya juga berbeda, koefisien pantulnya juga berbeda. Bahkan di laboratorium kita juga bisa mencoba dengan eh, sedimen di pantainya itu juga berbeda, misalnya pasir yang satu dengan pasir yang lain, atau bahkan kalau misalnya kita ini adalah breakwater kita, misalnya nanti kita mendesain ya, misal kita mau mengetahui berapa yang dipantulkan oleh struktur kita tersebut, kita selidiki di laboratorium juga bisa ya. Nah, dengan mengetahui berapa energi yang dipantulkan, kita bisa mengetahui bagaimana kondisi gelombang di kolam kita misalnya ya, atau di depan pantai kita ini. Fungsi dari kemiringannya, fungsi dari material di pantainya dan seterusnya itu bisa kita selidiki dengan misalnya melakukan pengukuran ya terhadap besarnya envelope ini atau tingginya envelope ini, di antinode-nya berapa, di node-nya berapa, kuasainya ya, dikuasai node-nya berapa, dikuasai antinode-nya berapa. Dari sini berdasarkan persamaannya kita bisa menghitung koefisien refleksinya. Jadi koefisien refleksi itu didefinisikan sebagai tinggi gelombang refleksi dibagi dengan tinggi gelombang insidennya ya, tinggi gelombang datangnya. Nah, kemudian kalau kita melakukan percobaan, kita bangkitkan gelombang, gelombangnya kemudian merambat, ini dari kanan ke kiri terbalik ya nih gambarnya di Dindal Rimpel. Kita biasanya saya tuh biasanya nah, wave makernya di kiri, kemudian ini pantainya di kanan, terus gelombangnya datang gitu ya. Datang ke pantai, kemudian oleh pantainya dipantulkan. Datangnya tingginya adalah H insiden, sampai ke pantai dipantulkan tingginya menjadi H reflected ya atau H pantul. Nah, kemudian dua ini berinteraksi, terjadilah gelombang berdiri parsial seperti ini. Nah, kemudian setelah terjadi kita bisa mengukur, ada alat ukurnya ya, wave gauge-nya, water gauge-nya itu ya, water elevation gauge kita bisa ukur. Nah, ini bisa diketahui envelope-nya itu tingginya berapa. Nah, di sini ada angka 2 ya dari yang tadi kalau kalian ingat rumusnya. Nah, dari sini kita tahu tadi persamaannya kalau kita kembali lagi ya. Nah, ini eta max-nya jadi 2 eta max adalah HI. Jadi eta max, eta T max adalah HI ditambah HR, eta T minimum adalah HI dikurangi HR ya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa HI adalah eta max dibagi eta min, kemudian ini maaf ini harusnya HR ya. HR. Nah, ini juga nanti tolong saya dikoreksi ini halaman 16 ya. Ini ada yang salah. Jadi kemudian dari sini ini 2 eta max adalah HI dikurangi sebentar ya Nak ya. 2 eta max adalah HI ditambah HR, 2 eta min adalah HI dikurangi HR. Kemudian dari sini kita jumlahkan ini menjadi dari dua persamaan ini kita dapatkan HR-nya kita jumlahkan saja, ini hilang menjadi 2 eta max ditambah 2 eta min adalah 2. Jadi sehingga ya 2 eta T max ditambah 2 eta T min sama dengan 2 HI. Ya, sehingga kita hilangkan duanya semua menjadi HI adalah eta max ditambah eta min. Kemudian HR adalah eta max dikurangi eta min. Ya. Jadi di laboratorium
dengan kita mengukur berapa besar envelope-nya di antinode, quasi antinode atau quasi node, kita bisa mendapatkan koefisien refleksinya. Oke, cukup jelas di sini? Jelas? Nah, nanti ada contoh soalnya mungkin belum saya berikan di sini ya. Nah, ini bahannya sampai di sini Pak Iwan mungkin. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan energi gelombang ya rasanya ya untuk kelas berikutnya. Nah, apakah ada pertanyaan sampai sini? Kalau misalnya masih ada waktu mungkin bisa juga kita bentar ya, kita lanjutkan dengan energi gelombang. Saya mohon izin dulu untuk ininya ya, stop share dulu misalnya, kemudian saya buka